아무래도 안 돌아가는 게 저거를 나눠가는 Telur dadar campur kepiting, cakep. Cie yang habis di ghosting. Oke mas, tak balas pakai pantun ya mas Vian. Jalan-jalan ke Belanda, cakep. Jangan lupa naik kereta. Dia kan cuma bercanda, kok kamu malah jatuh cinta? Iya. Oke, kembali lagi di channel tontonan favorit kalian, Opet. Channelnya orang-orang yang bilangnya belum pengen pacaran padahal emang gak ada yang mau. Oke deh, kali ini Emon bakal bawain film dari Iran yang dirilis tahun 2020 dan judulnya adalah Sun Children. Film ini berhasil mendapat rating 91% di Rotten Tomatoes, bahkan mendapat banyak penghargaan, salah satunya sebagai film terbaik di Fajr Film Festival tahun 2020. Film itu dibintangin sama aktor cilik yang bernama Rouhullah Zamani dan aktor senior Javad Ezati. Ini menceritakan seorang bocil yang mencari harta karun di basement sekolahnya. Menarik nih, jadi tanpa Vivu was-was numpapit pandai gembos. Inilah dia Sun Children. Film dibuka dengan aksi pencurian 4 bocil di sebuah parkiran mall. Pencurian itu dipimpin oleh seorang bocil bernama 12 tahun yang berusia Ali. Target mereka adalah ban mobil mewah buat dijual lagi. Namun sialnya aksi mereka kali ini ketahuan. Lagian nyuri kok ban mobil ya? Udah berat harganya murah. Nyuri itu harusnya uang rakyat. Tapi untung aja Ali berhasil kabur dan kini ia melarikan diri bareng temannya. Tapi Ali ini bocil yang gak punya rasa takut. Setelah aksi kriminalnya ketahuan, dia malah naik KRL buat ketemu sama gebetannya yang bernama Zahra. Zahra ini anak yang rajin dan pintar. Buktinya pas diajak buat ngedate di taman, si Neng Zahra malah jualan buat bantu ekonomi keluarganya. Walaupun dia sendiri juga suka sama Mas Ali. Di luar sisi jantelnya si Ali, sebenarnya dia juga bocil yang kasihan. Bapaknya udah nggak ada, sedangkan ibunya harus masuk rumah sakit jiwa. Jadi mau nggak mau dia harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Itulah alasan kenapa dia selalu mencuri. Siang ini Ali ingin mengunjungi ibunya tapi dilarang sama suster karena bukan jam besuk. Tapi Ali punya banyak cara. Dia memang pura-pura pulang dengan kecewa padahal diam-diam dia masuk kamar rawat dan ketemu sama sang ibu. Urusan nyolong ban seperti di awal film itu ada hubungannya sama pekerjaan Ali yang merupakan seorang karyawan bengkel. Anak sekecil itu berkelahi dengan karbu. Siang ini ketika Ali mau kerja, tiba-tiba temannya yang bernama Abul Faz memberitahu jika Ali ini dicariin sama seorang pria. Saat itu juga Ali menyadari kalau dia dicari sama Pak Hashim, juragan merpati balap di daerah situ. Rupanya kemarin Ali juga sempat nyolong merpati balap milik Pak Hashim ini. Dan laki-laki ini adalah anak buahnya Pak Hashim yang bernama Rahim, tapi nggak anget. Dia diberi tugas buat menjemput Ali yang kini terlihat sangat ketakutan. Sesaat kemudian Ali pun bertemu dengan Pak Hashim yang tampak tenang. Beda jauh sama Ali yang gugup dan bersedia mengganti burung dara Pak Hashim dengan merpati miliknya. Tapi anehnya bukan itu yang dimaksud Pak Hashim. Dia merelakan merpati balapnya itu disembelih rame-rame dan malah menanyakan kabar ibunya Ali. تا که میخواد تو بمونه؟ آقا اگه بیارمش بیرون کجا ببریمش؟
Gak disangka Pak Hasyim ini malah peduli sama ibunya Ali dan bersedia memberikan tempat tinggal yang layak, asalkan Ali mau mengerjakan satu permintaan Pak Hasyim, yaitu mencari sebuah harta karun. زیر آرامگاه قبرستون یه زیرخاکیه. با هم قدم به قدم میریم. بعد اون زیرزمینه رو پیدا میکنی. یعنی با خودت ها. به من ارتباطی نداره. من با تو طرفه. Pak Hasyim pun cerita kalau dia dapat kabar mengenai harta karun yang ada di bawah saluran air. Cara mendapatkannya adalah dengan menggali terowongan bawah tanah yang letaknya di bawah sekolah matahari atau biasa disebut Sun School. Dan setelah mendengar kabar ini, Ali pun langsung mengajak teman-temannya ke warnet alias warung net buat mencari tahu seperti apa harta karun itu. Esok paginya, Ali dan 3 temannya langsung mendaftar di Sun School, yaitu sekolah gratis yang dibuka khusus buat anak-anak jalanan. Namun sialnya Ali ditolak sama Pak Kepala Sekolah gara-gara dia telat daftar. آقا سفر اینا رو راهنمایی کن بیرون بفرمایید بیرون میگم تو رو خدا آقا مگه ما چیکار کردیم؟ Tapi di saat Ali diusir dengan kasar dari sekolah itu, ada salah satu guru yang bernama Pak Raffi yang menyaksikannya dan merasa kasihan. Diam-diam dia tersentuh melihat tekad Ali yang ingin bersekolah. Akhirnya Pak Raffi pun menerima anak-anak jalanan ini sekaligus mencari tahu tentang latar belakang mereka, semua yang rata-rata berasal dari keluarga miskin di Iran. Dan sekarang ketika Ali sudah diterima di Sun School, dia nggak lupa sama tujuannya dengan pura-pura ke toilet, dan Ali diam-diam mencari ruang bawah tanah yang ada di sekolah itu. Esoknya Ali pun langsung melaporkan temuannya pada Pak Hasyim. Dengan senang hati Pak Hasyim memberi ponsel baru buat Ali sebagai hadiah, dan ia pun meminta Ali untuk membuka gemboknya dengan cairan asam yang terbuat dari ketek kuyang. Kuyang di mana keteknya? Dan tanpa menunggu lama, Ali pun segera melakukannya esok hari. Saking fokusnya sama misi pencarian harta karun ini, Ali sampai telat masuk ke kelas. Untung saja gak dihukum, tapi dia disuruh menjawab soal yang ujung-ujungnya bikin malu karena Ali ini gak bisa menjawab dan malah dihina sama teman-temannya. Gara-gara hinaan itulah Ali bikin 2 teman barunya itu babak belur dan harus dibawa ke rumah sakit. Ali pun dibawa ke kantor guru dan harus berhadapan sama Pak Raffi. Dengan sangat menyesal, Ali berusaha minta maaf dan janji gak akan mengulangi hal ini lagi. Tapi bukannya memarahi Ali, Pak Raffi malah penasaran gimana Ali bisa melawan 2 orang itu dalam waktu bersamaan. دستتون رو میگیریم بالا آقا فرض کنی این صورت زیدانی چجوری بازی آخری زده بود. Sialnya, yang baik di sini hanyalah Pak Raffi karena Ali dan teman-temannya tetap diusir oleh Pak Kepsep. Namun Ali gak gampang menyerah. Dia dan teman-temannya langsung membantu Pak Raffi untuk membagi-bagi makanan siang gratis seharga 7.500 kepada teman-temannya. Wow. Dan itu membuat Pak Raffi memberinya kesempatan masa percobaan selama 1 minggu. Setelah itu, Ali kembali ke basement dan menemukan fakta kalau basement itu terhubung dengan terowongan yang begitu gelap. Sialnya setelah pulang sekolah, Ali seperti biasa naik KRL buat ketemu sama si Zahra. Tapi anehnya Zahra malah ngambek dan membuat Ali bingung. Begitu Ali bertanya, ternyata Mbak Zahra ini marah karena adiknya si Abul Fazl terlalu percaya sama cerita harta karunnya si Ali. Dan kalau saja tujuan asli mereka ini ketahuan di sekolah, Zahra takut adiknya kenapa-kenapa karena keluarganya adalah imigran gelap dari Afghanistan.
Setelah ketemu sama Zahra, sekarang Ali pun ke rumah sakit jiwa untuk mengeluarkan ibunya. Sayangnya si suster gak ngizinin karena ibu Ali saat ini belum stabil dan akan lebih baik kalau ibu Ali ini dirawat di sini aja. خونه‌ش آتیش گرفت دخترش تو آتیش سوزی فوت کرد. جدی دیگه. خانم دکتر هر دفعه یه بهانه میاره میگه میخوام مادرم اومد بیرون ببریش جایی پیش فامیلات یا آشنایی. Setelah itu Ali pun pergi ke bengkel dan dia langsung menemui si Abol, lalu mengancamnya biar gak cerita lagi sama kakaknya soal harta karun itu. Gak lama kemudian seorang pria yang merupakan ayah dari teman Ali bernama Mamat tahu aja datang ke bengkel sambil marah-marah. Dan dengan setengah sadar laki-laki itu pun minta Mamat kerja di pelabuhan yang ditolak Mamat dengan mentah-mentah. Karena sejatinya Mamat ini masih membantu Ali untuk mencari harta karun. Keesokan harinya di waktu istirahat Mamat memasang lampu di basement supaya ruangan itu jadi lebih terang. Jadi Ali dan Mamat ini akan melanjutkan pekerjaan ini di setiap waktu istirahat. Yang sialnya hari ini mereka hampir ketahuan sama bocil cewek anaknya Pak Syafar si penjaga sekolah. Setelah itu Ali pun kembali ke kelas yang lagi belajar matematika. Dan gak disangka si Abol yang pendiam dan polos ini ternyata pinter banget matematika. Andai aja bakatnya ini terfasilitasi dengan baik, dia pasti bisa menjadi peserta Clash of Champion. Lalu tiba-tiba saja Ali melihat Zahra datang lagi bicara sama Pak Raffi. Saat itu juga Ali takut kalau Zahra ngadu soal harta karun itu sama gurunya, hingga Pak Syafar datang ke kelas dan memanggil si Abol. Ali yang lagi panik ini pun langsung pura-pura ke toilet dan mengikuti si Abol menemui kakaknya. Tapi ternyata Zahra mencari adiknya itu bukan untuk itu. Dia jauh-jauh ke Sun School gara-gara buku catatannya ketuker sama buku Death Note milik si Abol. Esoknya penggalian kembali dilanjutkan. Namun kali ini Ali menemui jalan buntu, yaitu berupa tembok beton yang kokoh. Mama, pinja. Akhirnya si Ali pun menjebolnya dengan palu, yang sialnya suaranya malah kedengeran sampai luar. Teman Ali yang bernama Reza pun segera memberitahu hal ini, sehingga Ali terpaksa bergabung sama teman-temannya di halaman sekolah. Dan kebetulan sekali Ali malah menemukan Mamat lagi bawa rokok Aspro, yang langsung ia amankan biar nggak ketahuan sama guru. Setelah itu Ali kembali melanjutkan misinya. Kali ini Ali tidak menerobos dinding beton tapi menggali tanah di sekitarnya. Saat itu Abol yang berjaga di pintu terowongan dan tahu-tahu ada seorang guru yang muncul di situ. Abol sebenarnya sudah berbohong supaya teman-temannya ini selamat, tapi upaya itu nggak berhasil karena sang guru tetap nggak percaya dan akhirnya ngecek ke basement. Dan setelah lolos dari guru tadi, Ali pun melanjutkan penggaliannya hingga ia menemukan akar pohon yang sangat kuat. Siangnya setelah pulang sekolah, Ali mampir lagi ke stasiun yang kebetulan lagi ada patroli Satpol PP. Zahra yang merupakan PKL atau pedagang kaki lima otomatis jadi incaran si Satpol PP. Dan dengan sigap Ali pun membantu Zahra buat melarikan diri. Esok paginya Ali bersekolah seperti biasa. Namun pagi itu ada yang gak biasa di sekolahnya, alias gerbangnya tiba-tiba dikunci dari dalam dan semua orang gak bisa masuk termasuk Pak Kepsek dan juga Pak Raffi. Rupanya Sun School sudah lama gak bayar sewa tempat selama 8 bulan. Pak Kepsek pun berusaha meminta belas kasihan kepada si pemilik bangunan karena sekolah ini juga cuma digerakkan sama donatur pribadi. Sayangnya si pemilik itu gak mau tahu sampai bikin Pak Kepsek emosi sendiri.
گرفتن و ما ثبت نام کردیم و به اونها مهارت‌های زندگی. Gara-gara itu, Pak Kepsek pun berusaha mencari donatur baru. Bersama Pak Raffi, Pak Kepsek akhirnya mempromosikan Sun School di Facebook. مردم عزیز، کسایی که دارن صدای منو میشنون. خوبه؟ عالی شد. یه بار دیگه بزن. Sun School pun jadi sibuk menarik perhatian calon donatur, sementara Ali justru sibuk memperhatikan yang lain, yaitu sebuah bor listrik untuk menggali terowongan. Sorenya Ali meminjam bor listrik milik Pak Hashim untuk menyingkirkan akar kayu yang ia temukan di terowongan tadi. Begitu melihat rencana Ali ini, Pak Hashim mengingatkan Ali karena suara bor itu sangatlah berisik. Tapi Ali sudah memperhitungkannya karena ia tahu kalau sekolah ini akan menggelar sebuah pentas. Sementara itu, teman Ali yaitu si Reza ternyata punya bakat main bola. Saking hebatnya dia sampai ditawari jadi pemain timnas. Reza pun memberitahu Ali bahwa ia akan meninggalkan Sun School dan mengejar mimpinya jadi pemain sepak bola agar bisa mewakili timnas Iran saat menghadapi King Indonesia. Hal itu membuat Ali sangat kecewa karena mereka sudah bertekad untuk mencari harta karun itu bersama-sama. Esoknya pagelaran Sun School pun dimulai untuk menyambut para donatur. Namun hingga siang harinya ternyata nggak ada donatur yang datang, dan itu membuat Pak Kepsek sangat kecewa. Akhirnya karena pentas ini sudah disiapkan, Pak Raffi pun tetap memulainya meskipun tanpa Pak Kepsek. Dan di sisi lain Ali juga melanjutkan pekerjaannya gali terowongan. Keesokan harinya Pak Raffi masih sibuk mencari donatur. Lalu tiba-tiba ia nggak sengaja menemukan brosur Pak Kepsek yang berniat jadi anggota DPR. Tentu Pak Raffi merasa kecewa walaupun Pak Kepsek berkilah dia ingin memajukan Sun School. Salah satunya adalah dengan menjadi DPR. Sampai tiba-tiba ayahnya si Mamat datang ke sekolah sambil setengah kobam buat nyari anaknya yang lagi sekolah. Rupanya ayah Mamat ini masih menginginkan anaknya kerja di pelabuhan, walaupun Mamat menolaknya mentah-mentah. Dan sialnya penolakan itu menjadi awal petaka yang terjadi di Sun School ini. Mamat yang tadinya tenang-tenang aja lama-lama ikutan panik setelah melihat ayahnya dikeroyok. Sebagai seorang anak, walaupun dia benci banget sama si bapak, tetap aja ada perasaan sayang. Sampai Mamat pun janji akan menuruti semua keinginan ayahnya, termasuk keluar dari sekolah untuk bekerja dan mengejar cita-citanya mendirikan Mamat Gun Shop. Keesokan harinya di saat Ali sedang bekerja, tahu-tahu Abol datang dan bilang kalau kakaknya baru aja ditangkap sama Satpol PP. Akhirnya Ali pun meminta bantuan Pak Raffi untuk menjemput Zahra. Beberapa saat kemudian Pak Raffi pun tiba di kantor Satpol PP dan diminta menandatangani surat pembebasan Zahra. Yang itu berarti Pak Raffi juga harus bertanggung jawab atas si Zahra. Pada saat itulah Pak Raffi merasa kalau orang-orang Satpol PP Iran ini nggak ramah anak. Setelah itu Pak Raffi menjemput Zahra yang didampingi sama petugas. Tapi begitu Zahra keluar dari ruang tahanan, gadis itu kelihatan sangat sedih yang membuat Pak Raffi jadi curiga. Hingga ia tahu kalau ternyata Zahra ini telah digunduli sampai membuat gadis ini merasa malu. Pak Raffi pun ngantarin Zahra ke mobilnya. Setelah itu Pak Raffi balik lagi ke kantor Satpol PP untuk memberi pelajaran pada orang-orang itu.
Pak Raffi kemudian mengantar Zahra pulang bersama si Abol di kamp pengungsi Afghanistan. Dan sepulangnya dari sana, Pak Raffi jadi cemas karena keluarga Abol berencana kembali ke Afghanistan aja. Padahal Pak Raffi sudah berniat mendaftarkan si Abol di sebuah olimpiade matematika. Dan pada detik itulah Ali menyadari kalau sebentar lagi satu-satunya teman yang ia miliki juga akan pergi. Esok harinya Ali pun kembali ke basement untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat tahu-tahu ia melihat terowongan itu sudah bercahaya. Itu berarti ada orang yang ikut masuk ke sana. Tadinya Ali berpikir kalau rahasianya akan terbongkar, tapi ternyata yang ada di terowongan itu hanyalah si Abol. Sesaat kemudian Ali teringat kalau Abol dan keluarganya bakal pulang ke Afghanistan, dan itu membuat Ali kecewa karena ia yakin kalau sebentar lagi harta karunnya bakal ketemu. Di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba anaknya Pak Syafar muncul lagi di terowongan itu, dan sekarang ia sedang bersama bapaknya. Akhirnya rahasia Ali pun terbongkar, apalagi setelah Abol keceplosan bilang kalau mereka sedang mencari harta karun. Tentu saja Ali merasa panik. Dia mati-matian merayu Pak Syafar supaya penjaga sekolah itu tetap merahasiakan dari para guru. Kepanikan Ali semakin menjadi-jadi ketika Pak Syafar masuk ke ruang guru, sedangkan Ali dipanggil sama Pak Raffi untuk membicarakan masalah si Abol. Dengan ekspresi melasnya, Ali benar-benar berharap Pak Syafar bakal tutup mulut, terutama di hadapan Pak Raffi. Untung aja Pak Syafar menuruti Ali untuk merahasiakan misi harta karunnya itu, walaupun ujung-ujungnya Pak Syafar tetap mengunci pintu ruang bawah tanah. Siangnya, Ali sengaja menemui Pak Syafar di sekolah ketika semua murid dan guru di Sun School sudah pulang semua. Tapi sialnya Pak Syafar nggak ingin menemuinya. Padahal aslinya Pak Syafar tengah melanjutkan terowongan milik Ali. Dia ternyata juga penasaran sama harta karun itu dan berniat untuk mencarinya sendiri. Tapi yang namanya umur memang gak bisa dibohongi, baru sebentar aja punggungnya udah encok. Jadi akhirnya minta bantuan si Ali juga. Lagian udah tua jangan serakah Pak, mendingan banyak ibadah buat bekal di akhirat ya kan? Akhirnya Ali pun menggali terowongan itu dan Pak Syafar membantunya untuk membersihkan lumpur dan tanah dari terowongan. Keesokan harinya hidup Ali menjadi sangat hampa karena teman-temannya ternyata beneran pergi semua. Saat itu untuk pertama kalinya Ali benar-benar merasa sedih dan gak berdaya. Esok harinya Ali bersekolah seperti biasa, namun badannya terasa begitu capek sampai ia tertidur di kelas. Ternyata siang itu bel sekolah lagi konslet, jadi bel istirahat nggak berbunyi. Pak Raffi kini sedang memperbaikinya dan saat melihat Ali dia segera minta bantuan. Pada saat itu Ali menyadari kalau dia telah mengubah aliran listriknya untuk lampu di terowongan dan pemasangan bor listrik tempo hari. Ali pun ingin memberitahu Pak Raffi ketika serombongan polisi datang untuk menangkap Pak Raffi. Rupanya Pak Raffi ini dilaporkan polisi karena kemarin gelut sama Satpol PP. Dan ya urusan laporan beginian kalau sama sesamanya pasti cepet-cepet aja. Beda lagi kalau sama-sama rakyat jelata ya kan. Hal itu membuat Ali sangat marah karena untuk kesekian kalinya Ali kehilangan seseorang yang sangat ia percaya dan ia sayangi. Tapi meskipun begitu Ali nggak lupa sama misi harta karunnya. Dia pun melanjutkan terowongannya sampai menemukan sebuah saluran air yang dimaksud sama Pak Hashim. Ali pun mencari dan terus mencari sesuai petunjuk bosnya. Namun begitu tiba di lokasi harta karun itu ternyata gak ada. Akhirnya Pak Hashim dan anak buahnya pun menelusuri saluran air dari atas. Saat itu juga anak buah Pak Hashim mengakui kalau dia lupa di mana tepatnya dia melempar harta karunnya itu. Hingga mereka berdua pun menemukan sebuah saluran air di sisi yang lain. Sialnya gara-gara kesalahan anak buah Pak Hashim itu, Ali harus menggali terowongan di saluran air yang lain. Yang itu berarti Ali harus kerja 2 kali. Tapi Ali langsung menyanggupinya walaupun badannya kini sudah lelah luar biasa.
Dan siang itu juga Ali pun melanjutkan terowongannya hingga dia menemukan sebuah tembok beton lagi yang kemungkinan besar itu adalah saluran air yang dimaksud sama Pak Hasyim. Tapi untuk memastikannya, Ali mau tanya langsung kepada Pak Hasyim. Namun ketika Ali ingin bertemu sama Pak Hasyim di rumahnya, tiba-tiba saja Pak Hasyim dan anak buahnya malah diringkus polisi. Esok paginya Ali pergi ke sekolah seperti biasa, tapi ternyata kali ini ada yang gak biasa di Sun School. Tanpa ada angin dan tanpa ada hujan, tahu-tahu semua orang berkemas karena rupanya sang pemilik gedung benar-benar akan menutup tempat itu. Semua orang pun pergi, bahkan Pak Syafar dan keluarganya juga harus angkat kaki dari bangunan itu. Dan sesaat kemudian Ali pun pergi ke rumah sakit jiwa untuk melihat kondisi ibunya. Setidaknya masih ada sang ibu yang bisa ia temui di saat semua orang pergi meninggalkan Ali. Dan berkat sang ibu jugalah Ali pun bertekad untuk lanjut menyelesaikan misinya. Hingga akhirnya malam itu juga Ali kembali ke terowongan. Dia nggak peduli sama hujan deras yang membuat saluran air jadi banjir. Satu-satunya yang ia inginkan adalah mendapatkan harta karun itu. Tapi begitu ia berhasil menemukan tempatnya, ternyata Ali nggak menemukan apapun. Namun Ali masih berusaha menggunakan HP-nya buat melihat saluran air lebih jelas, hingga dia menemukan sebuah kotak yang mengapung di air. Gak lama kemudian Ali berhasil mendapat kotak seukuran telapak tangan itu. Dengan jantung yang cukup berdebar karena bingung dan penasaran, Ali pun membukanya dan isinya adalah Ternyata harta karun yang dimaksud sama Pak Hasyim adalah sebuah serbuk magic yang dilarang sama agama. Jadi selama ini Ali cuma dimanfaatin sama Pak Hasyim, dan benda itulah yang dilempar sama anak buahnya Pak Hasyim, yang kebetulan sekali Pak Hasyim kemarin sudah ditangkap polisi karena kasus penyelundupan barang haram ini. Ali pun merasa sangat terpukul. Belum pernah ia merasa sekecewa ini sama manusia. Dengan hati yang begitu berat, bahkan hampir terjebak dalam terowongan yang penuh air itu. Baginya gak ada apa-apanya sama sekali, sama sakitnya saat dibohongi. Untung aja Ali berhasil keluar dengan selamat, walaupun perasaan hatinya sangat hancur lebur. Apalagi saat ia keluar melalui basement Sun School yang sudah kosong. Dan film pun tamat dengan amat sangat hampa. Dan akhir kata nyesek sih, kayak apa ya, buka apa ini ending, apa ini film, udah perjuangannya di kayak gitu. Tapi ini sebuah kayak, jadi sebenarnya tuh gue tahu sih kayak dia tuh beneran ditinggalin satu persatu deh. Kayak pertama dia ditinggal bapaknya, terus ditinggal ibunya, terus habis itu ditinggal temennya, ditinggal ayangnya sama adiknya sekalian, habis itu ditinggal pak guru, terus ditinggal ini. Akhirnya pada akhirnya dia tidak dapat apa-apa. Terus dia yang intinya film ini apa? Film ini adalah tentang kehampaan, guys. Sabar ya Mas Ali, kehidupan memang kadang gak bisa terwujud sesuai keinginan kita ya kan. Tapi film ini tuh memang ya lumayan epic lah ya, karena berhasil mengemas isu sosial seperti kemiskinan, kriminalitas, dan keterbatasan akses pendidikan. Bener sih kalau itu, yang tentu aja sangat akrab ya kan dengan permasalahan negara berkembang seperti di ya negara itulah pokoknya. Konoha ya kan, Konoha. Begitulah, masih sedih dinontonnya sih. Semoga Mas Ali dan siapapun yang udah bekerja keras tetap dapat imbalan yang sepantasnya lah ya. Mungkin nggak sekarang, tapi saya yakin kalau Tuhan tetap kasih balasannya nanti. Amin. Oke, mungkin sekian dulu dari Amon. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. See you next time dan dadah. Ali, gedein lagunya yuk.